Beberapa waktu belakangan ini, istilah generasi milenial atau generasi Z sering menjadi perbincangan di berbagai kesempatan. Mungkin kamu adalah orang yang tergolong ke dalam salah satu generasi tersebut. Lantas, apa sih perbedaan dari kedua generasi tersebut? Yuk ikuti terus! Generasi milenial adalah mereka yang lahir dari tahun 1980 hingga 1996. Mereka merupakan generasi pertama yang dapat disebut sebagai digital native. Itu disebabkan karena mereka hidup di awal perkembangan teknologi. Mereka tidak lagi harus bergantung pada orang lain untuk memecahkan masalah mereka atau mengajari mereka banyak hal, karena mereka memiliki internet untuk itu. Generasi milenial memiliki karakter percaya diri, rasa ingin tahu, dan mempertanyakan otoritas. Selanjutnya, mereka yang lahir mulai tahun 1997 sering disebut generasi Z. Kelompok ini masih tergolong muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Beberapa karakteristik dari generasi Z antara lain ambisius, digital native, dan percaya diri. Mereka punya kelebihan masing-masing, tapi di balik itu, terjadi satu fenomena yang tidak kita sadari, dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Yuk kita simak apa aja sih fenomena yang bisa merugikan diri sendiri? Sebelumnya kenalin nih, ada Bonnie, si paling update dan si paling healing. Si paling update, apapun dilakukan untuk dapetin gadget terbaru dong. HPku iPhone. Kalau kalian apa? Vivo ya? Makan di tempat terbaru. Nonton film terbaru. Si paling healing. Stres dikit, healing. Bingung duit tinggal 2.000, tapi pengen sebat. Bosen dikit, staycation sama ayang. Duit abis, tenang, ada paylater. WK. Stres bayar paylater, ya healing lagi lah bang. Si paling self reward, check out, belum check out, tidur gak tenang. Gak punya duit, tapi kartu kredit, ada kan? Hehehe. Maunya makan ayam NCD paling enak, tapi duitnya cuma cukup buat beli kulit ayam aja. Sekarang, si Bonnie gajian nih. Bonnie harus bayar cicilan mobil, cicilan motor, kartu kredit, paylater Shopee, aku laku. Baru tanggal 5 nih, tapi udah bingung besok makan paket apa. Tenang, kami ada solusi. Dana cepat, ada kamu, ada kita. Dana berkah, pinjol solusi. Cuma perlu KTP. Lebih tepatnya, selfie sama KTP. Hehehe. Guys, ini bukan solusi ya, yang ada kamu makin terjerumus dan gak akan ada ujungnya. Terus, kalau kamu udah ngerasa si paling update, si paling healing, si paling self-reward, lalu tujuan kamu apa sih? Mungkin kamu haus validasi. Mengutip Psikologi Today, validasi adalah bagian dari saling ketergantungan dan mengandalkan umpan balik dan dorongan dari orang lain di lingkungan sekitar. Istilah bekennya yaitu haus validasi, menggambarkan seseorang yang harus selalu mendapatkan pengakuan dari orang atau kelompok tertentu tentang perilaku atau hal yang dilakukannya. Dengan peralatan Tuan Hinjau. bahkan kau dapat mengubah teman-temanmu kagum dan terkesan. Aku ingin membuat teman-temanku kagum dan terkesan. Kirimkan saja KTP. padaku, Tuan. Hinjau. Seperti yang dilansir Psikologi Today, mungkin semasa kecil kita mengalami penolakan akan perasaan kita. Akhirnya, kita tumbuh dengan persepsi bahwa kita nggak seharusnya mempercayai perasaan kita dan harus mencari persetujuan dari orang lain. Bisa jadi, akhirnya kita menjadi people pleaser. Validasi yang paling baik buat diri kita adalah self-validation, atau validasi dari diri sendiri. Seperti yang dilansir Psych Central, kemampuan mencari validasi dari diri sendiri akan menunjukkan bahwa kita telah berkembang, bukan lagi diri yang kekanak-kanakan.
Sebaiknya tidak mencari validasi dari media sosial, karena validasi tersebut tidak akan memuaskan diri dan hanya bikin kita ingin terus mendapatkannya. Gak menutup kemungkinan kita jadi melakukan sesuatu yang kurang etis demi memuaskan keinginan kita akan validasi dari orang lain. Mari kita hidup bebas. Bayangkan betapa tenangnya kita ketika melakukan sesuatu tanpa perlu berkicau di sosial media. Bayangkan betapa menyenangkan menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Bayangkan betapa senangnya kita untuk melakukan hobi-hobi kita tanpa perlu mengupdate status kita demi meyakinkan orang lain bahwa kita menyukai hobi tersebut. Kamu tidak butuh kalimat pujian untuk merasa keren dan memiliki banyak prestasi. Kamu tidak butuh rasa iba mereka untuk merasa perlu dikasihani atas masalah yang kamu hadapi. Kamu tidak butuh ucapan semangat mereka untuk menjadi semangat lagi. Kamu tidak butuh konfirmasi publik untuk menunjukkan kalau kamu menyayangi seseorang. Kamu tidak butuh semua like dan retweet itu untuk mewajarkan perasaan dan pikiranmu. Ketika kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau untuk sebuah validasi, sudahkah kamu merasa bahagia? Yakin orang lain peduli? Kamu adalah yang kamu rasa. Kamu adalah yang kamu pikir. Kamu adalah yang kamu yakini. Kamu bebas mendefinisikan diri kamu sendiri. Kamu bebas untuk hidup dengan caramu sendiri, untuk hidup tanpa validasi. Berbahagialah, gak perlu memaksakan untuk meyakinkan siapapun, sebab orang yang menyukai kamu dan orang yang membenci kamu akan tetap seperti itu.